Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ferusilma dengan NIM 315024000167 dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Kekhalifahan Abbasiyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mohfarhan, SPDI, SHUM, MPDI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang perkembangan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Pada perkembangan pendidikan Islam pada masa itu merupakan puncak keemasan dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa itu, dunia Islam mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi, sastra, dan berbagai bidang lain. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari perhatian para khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun yang memberikan dukungan besar terhadap kegiatan ilmiah serta pembentukan lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu pencapaian terbesar pada masa Abbasiyah adalah berdirinya Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, sebuah pusat pendidikan, penerjemah, dan penelitian yang menyatukan ilmuwan dari berbagai bangsa dan agama. Selain itu, perkembangan madrasah, masjid, perpustakaan, dan halaqah ilmu menjadi bukti konkret betapa majunya pendidikan pada masa itu. Lalu, pada materi ini kita akan membahas apa saja, yaitu 1. Bagaimana sejarah dinasti Abbasiyah. 2. Apa tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 3. Apa saja lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Abbasiyah. 4. Apa saja tokoh-tokoh ilmuwan besar pada masa Abbasiyah dan apa kontribusinya. Dan nomor terakhir, apa saja faktor yang mendukung kejayaan pendidikan pada masa Abbasiyah. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana sejarah dinasti Abbasiyah itu. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas ialah pendiri dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang panjang selama 5 abad, yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Kelompok Abbasiyah merasa lebih berhak untuk menguasai kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah karena mereka adalah cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, kelompok Umayyah secara paksa menguasai khalifah Islam melalui tragedi Perang Siffin. Mereka melakukan gerakan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Nah, proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan 2 strategi. 1, yaitu sistem mencari pendukung dan penyebar ide yang dilakukan secara rahasia dan strategi. Yang kedua, yaitu sistem yang dilakukan secara terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Berlanjut peperangan melawan dinasti Umayyah. Dari 2 strategi tersebut yang dilakukan oleh Muhammad al-Abbasi bersama temannya sejak akhir abad pertama, yaitu tahun 132 atau 750 Masehi, yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah masa kejayaan Islam mengalami puncak keemasan. Pada masa itu,
Kemajuan dalam berbagai bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya. Para khalifah pada masa dinasti Abbasiyah merupakan tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa saat ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, sehingga berhasil menciptakan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum masa dinasti Abbasiyah, sebelum masa pemerintahan Islam, mayoritas penduduk bangsa Arab merupakan penduduk yang buta huruf. Mereka Mereka hanya bergantung pada ingatan atau hafalan untuk meriwayatkan atau menghubungkan tradisi mereka secara lisan. Dengan adanya kebangkitan dinasti Abbasiyah ini, maka telah terjadi letusan aktivitas intelektual dan mengantarkan dinasti ini mencapai zaman keemasan yang ditandai oleh kemajuan dalam bidang pendidikan, pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mengagumkan. Berbagai kemajuan yang dicapai dunia Islam tersebut tidak mungkin terjadi tanpa didukung oleh kemajuan dalam bidang pendidikan, karena pendidikanlah yang menyiapkan sumber daya insan yang menggerakkan kemajuan tersebut. Lalu, apa saja tujuan pada masa Abbasiyah tersebut? Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca dan menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti agama dan berakhlak menurut agama. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dan yang terakhir, nomor tiga, cinta akan ilmu pengetahuan, serta senang dan lezat mencapai ilmu tersebut. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apapun itu, selain daripada berdalam-dalam dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tujuan mereka Tujuan mereka lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam apa saja yang terdapat pada masa dinasti Abbasiyah itu? Nomor satu, ada Kutab. Kutab merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutab adalah lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengarahkan untuk membaca dan menulis. Setelah itu bertambah kepada pengajaran Al-Quran serta pengetahuan agama tingkatan dasar. Hal pokok agama Islam seperti cara dasar. Hal pokok ajaran Islam seperti berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua, ada masjid. Masjid sudah menjadi pusat tempat aktivitas beragam informasi tentang kehidupan umat Islam, menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili masalah, tempat mengantarkan pencerahan agama, serta informasi lain, dan juga melaksanakan pendidikan. Guna masjid tidak hanya untuk melaksanakan ibadah saja, melainkan berperan berbagai pusat aktivitas pembelajaran serta kebudayaan. Selain sebagai tempat ibadah dan pusat kependidikan, masjid juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kotak kitab dan buku. Yang nomor tiga, pendidikan rendah di istana atau disebut dengan kurur. Kurur muncul berawalan dari paradigma penjabat yang memiliki anak di istana bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan murid agar dapat menjalankan tugas dengan baik ketika sudah dewasa. Oleh karena itu,
Ingin dimodal apa watak seorang anak, dari sinilah semuanya direncanakan. Arah tujuan pembelajaran anak di istana telah didesain oleh orang tua mereka, bukan oleh tenaga pendidikan yang mengajar. Pendidikan hanya mengajar apa yang telah digariskan oleh pembesar istana kepada anaknya. Yang nomor 4, ada perpustakaan. Buku merupakan salah satu sumber informasi yang sangat dekat dengan manusia. Tak heran jika kehadirannya sangat dibutuhkan oleh sepanjang manusia untuk mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan. Dari buku ini pula terdapat berbagai macam jenis keilmuan yang ada dan telah disusun oleh para ahlinya. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat dua jenis perpustakaan, yaitu satu pribadi dan dua umum. Dan selanjutnya, ada toko buku. Banyak toko buku yang telah dibangun pada masa itu yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa minat membaca masyarakat Muslim sangatlah tinggi. Toko buku sebagai sastra pendidikan dimulai semenjak dini pada Kekhalifahan Abbasiyah. Toko buku sebagai sentral pendidikan dimulai semenjak dini pada Kekhalifahan Abbasiyah. Al-Yaqubi meriwayatkan jika pada masanya ibu kota negeri diramaikan oleh ratusan toko buku yang berjajaran sepanjang jalan. Damaskus dan Kairo terkait dengan volume besarnya toko buku, maka tidak lebih besar dari ruangan samping masjid. Namun, terdapat pada toko-toko yang sangat besar, buat pusat perjualan sekaligus sebagai pusat kegiatan para pakar serta penyalin naskah. Selanjutnya, ada salon kesusastraan. Salon kesusastraan merupakan sebuah tempat khusus yang diadakan oleh khalifah yang di dalamnya membahas jenis-jenis ilmu pengetahuan. Dalam hal pelaksanaannya, salon-salon pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan Abbasiyah merupakan sarana untuk berkumpulnya para pembesar istana dan masyarakat. Tempat ini dijadikan sebagai wahana untuk menjalankan tradisi keilmuan yang tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan masyarakat dan sebagai sarana penyebar ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada rumah ulama. Rumah ulama, orang pertama kali mengajarkan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yakni menjadikan rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali yang sifatnya masih sangat sederhana dan sangat privasi. Mengapa demikian? Karena memang saat itu orang yang memulai Islam belum banyak, sehingga ancaman tertekan dari kafir Quraisy sangatlah nyata dan keji jika Nabi dan para sahabat secara terang-terangan untuk belajar. Rumah ulama-ulama terkemuka inilah dijadikan sebagai tempat belajar, sebagai tempat untuk tukar-menukar informasi, berdiskusi, serta diadakan kajian inilah tentang berbagai macam keilmuan. Selanjutnya, ada observatorium. Observatorium atau rumah sakit juga dijadikan sebagai pusat pendidikan, yaitu tempat kajian ilmu, pengetahuan, dan filsafat Yunani, serta Trasmini ilmu kedokteran sebagai kerangka awal pendidikan multikulturalisme di lembaga pendidikan. Observatorium dan rumah sakit merupakan dua hal yang berbeda, namun secara praktis keduanya memiliki hubungan yang sangat erat di masa itu. Karena memang di dalam observatorium diajarkan tentang hal ihwah yang berkaitan dengan ilmu medis secara praktis bagaimana yang diterapkan di rumah sakit. Dapat diartikan bahwa observatorium itu merupakan wadah latihan mempelajari ilmu medis, sedangkan di rumah sakit adalah tempat pengabdian yang sesungguhnya guna mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh oleh observatorium. Selanjutnya ada ribat. Ribat adalah bukan sebuah lembaga pendidikan, namun sebuah sarana yang digunakan untuk bertahan diri dari serangan musuh. Biasanya di sekitar ribat dibangun sebuah tower untuk mengintai musuh. Namun lambat laun fungsi ribat beralih
digunakan sebagai lembaga pendidikan, khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Selanjutnya, ada Al-Zawiyah. Di dalamnya terdapat ritual ibadah sebagaimana biasanya, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama, kemudian digunakan juga untuk berzikir dan membaca wirid. Para sufi Para sufi mendiami tempat ini untuk memunculkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk beramal soleh. Selanjutnya, ada Zawiyah. Zawiyah secara konsep totalitas merupakan suatu tempat yang dijadikan proses buat memperoleh keputusan batiniah. Zawiyah ini ialah suatu lembaga yang berfungsi bagaikan penampung para pengikut sufi serta sekaligus bagaikan tempat buat mempelajari ilmu pengetahuan mereka tentang bagaimana metode beribadah mendekatkan diri kepada Allah, berbagai aktivitas serta latihan di dalamnya. Dan yang terakhir ada madrasah. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang menuntut penulis merupakan bentuk transformasi lembaga pendidikan dari yang paling sederhana sehingga terstruktur manajemennya. Ini berarti sebuah capaian gemilang pada zaman dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan yang tidak berlebihan jika kita mengatakan sebagai salah satu alat atau faktor untuk mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya, kita akan membahas siapa saja tokoh ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah dan apa saja kontribusinya. Yang pertama ada astronomi yang ditokohi oleh Al-Fazari, Ali ibni Isa al-Ashtarlabi, ada Al-Fargani, Al-Batani, lalu Abu Al-Rayhan Al-Biruni dengan karyanya Al-Kanun, Al-Mas'udi, Fir Al-Nujum, dan Al-Tafhim li Awail Sana'at Al-Tajim. Yang kedua, ada dalam bidang filsafat yang ditokohi oleh Abu Yusuf Ya'qub Ibni Ishaq Al-Kindi, Al-Farabi, Ibni Sina dengan salah satu karyanya yaitu Kitab Asy-Syifa yang mencakup keempat pembahasan di dalamnya yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. Yang terakhir ada ilmu kedokteran yang ditokohi oleh Ali ibni Al-Abbas Al-Majusi dengan kitabnya yang paling terkenal yaitu Kamil As-Sana'ah. Di dalam kitab ini menjelaskan tentang berbagai penyakit dan sebabnya, lalu diiringi dengan cara-cara pengobatannya. Lalu ada Ibnu Sina, salah satu kitabnya yang terkenal yaitu Al-Kanun fi Al-Tib yang dipakai sebagai buku standar pada universitas-universitas di Eropa. Selanjutnya, tokoh ilmuwan dalam agama. Ada dalam bidang fikih, yaitu 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana tokoh-tokoh ini menjadi imam madhab yang masih ada pada saat ini sekarang. Selanjutnya, yang kedua, ada dalam bidang hadis, yaitu Imam Maliki dengan kitabnya yang terkenal, yaitu Al-Muwatta, Imam Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail al-Ju'fi al-Bukhari yang telah menyusun kitab Sahih Bukhari, Imam Abu Husain Muslim ibni al-Hajjaj al-Naisaburi yang telah menyusun kitab Sahih Muslim, Imam Abu Dawud Sulaiman yang telah menyusun kitab Sunan Abu Dawud, Imam Abu Isa Muhammad ibni Isa al-Tirmizi, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibni Majah yang telah menyusun kitab yang bernama Sunan Ibnu Majah, Imam Abu Abdillah Muhammad ibni Yazid ibni Majah yang telah menyusun kitab yang bernama Sunan Ibnu Majah, Imam Abu Abdi Al-Rahman ibni Syu'aib Al-Nasaid yang telah menyusun kitab yang bernama Sunan An-Nasa'. Yang ketiga, dalam bidang tafsir, Abu Ja'far Muhammad ibni Jarir al-Tabari dengan kitabnya Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, Abu Hasan Ali ibni Hasan ibni Ahmad al-Wahidi dengan karyanya Al-Basid, Al-Wasid, dan Asbab An-Nuzul. Yang keempat, ada bahasa ilmu nahwu.
yang ditokohi oleh Isa ibni Umar al-Saqafi, dan ilmu sorof dengan tokohnya Abu Muslim Mu'ad ibni Muslim al-Kufi al-Nahwi ialah yang mula-mula menyusun tafsir. Lalu Abu Bashar Umar ibni Utsman ibni Qunbur al-Harisi al-Bashari yang lebih dikenal dengan nama Sibawayh yang dipandang sebagai guru besar nahwu. Yang kelima, bidang sejarah yang ditokohi oleh Abu Muhammad ibni Ishaq ibni Yasar al-Madini yang menyusun kitab yang bernama Sirah ibni Ishaq. Lalu kitab ini disempurnakan oleh Abid al-Malik ibni Hisham dengan al-Sirat al-Nabawiyah. Dan yang terakhir, ada bidang tasawuf. Tokoh tasawuf yang terkenal pada masa ini yaitu Abu Qasim Abdul Al-Karim ibni Hawazin al-Qushairi, penyusun kitab Al-Risalah al-Qushariyah. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja faktor yang mendukung kejayaan pendidikan pada masa Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki hasanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, sistem pemerintahan yang multikultur dan dukungan politik. Yang nomor tiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Khalifah Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Yang nomor empat, ada gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Kegiatan menerjemahkan manuskrip kuno ini sudah dilakukan sejak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan mengkaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, nomor 5, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, dibangun Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Tidak hanya itu, di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana yang mencakup para ilmuwan, ulama, dan para penjaga. Baik, pada kesimpulan materi ini adalah masa kekhalifahan Abbasiyah, pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat dan menjadi puncak kejayaan intelektual umat Islam. Dukungan dari para khalifah, berdirinya lembaga pendidikan seperti Bait al-Hikmah dan madrasah, serta munculnya ilmuwan-ilmuwan besar menjadi bukti bahwa era ini merupakan masa keemasan pendidikan Islam. Kontribusi pendidikan Abbasiyah sangat besar terhadap peradaban dunia, termasuk dalam sains, filsafat, kedokteran, dan teknologi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.